wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 053 dari PTI 19A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum jaringan wireless. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengetahui penggunaan jaringan wireless. 2. Mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless. 3. Mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teori. Pengertian. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Cara kerja jaringan wireless adalah adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Karena wireless tidak membutuhkan kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka semua orang bisa mengakses jaringan wireless tersebut di area tertentu. Oleh karena itu, jaringan harus dilindungi password atau keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Teknologi seperti WEP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless, yaitu untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke access point. Jadi, tidak sembarang orang dapat menggunakan wireless tersebut. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu 1. Sinyal radio, 2. Format data, dan 3. Struktur jaringan. Saat mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter atau alat yang menghasilkan gelombang radio, receiver, alat untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena, yaitu alat yang membantu transmitter dan receiver akan lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang, mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio yang diolah dari gelombang menjadi bit-bit biner dalam semua peralatan wireless LAN tersebut. Macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA-PSK atau Pre-Shared Key, adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Yang kedua adalah WEP atau Shared Key, yaitu metode pengamanan jaringan nirkabel disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Yang ketiga adalah WPA, yaitu suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi dibagi menjadi sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Dengan frekuensi tersebut, kita bisa mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Frekuensi 2,4 GHz merupakan frekuensi yang sudah lama digunakan pada umumnya. Hampir digunakan oleh semua perangkat wireless, contohnya remote control TV, remote control mainan, Bluetooth, dan router Wi-Fi. Sinyal frekuensi 2,4 GHz mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat. Tetapi frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunanya sehingga kadang menyebabkan gangguan.
Frekuensi 5 GHz merupakan teknologi yang lebih baru dari frekuensi 2,4 GHz. Saat ini, perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Tetapi, frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Percobaan. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau Access Point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2PSK, sedangkan untuk AP2 atau Access Point 2 tanpa autentikasi keamanan, sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan statik. Langkah percobaan. Yang pertama, membuat skema jaringan seperti gambar di samping. Langkah yang kedua adalah setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1 channel 6 dan metode autentikasi keamanan WPA2PSK dengan password 12345678. Yang ketiga adalah setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2 channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Langkah yang keempat adalah setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1. Metode autentikasi keamanan adalah WPA2PSK dengan password 12345678. IP address-nya adalah 192.168.1.129/25. Langkah yang kelima adalah setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan dengan IP address 192.168.1.130/25. Dan yang terakhir adalah mengetes apakah laptop sudah terkoneksi dengan smartphone dengan menjalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Langkah yang pertama adalah membuat skema seperti gambar, yaitu dengan memasukkan switch, kemudian memasukkan wireless berupa access point, dan memasukkan device yaitu laptop dan smartphone. Kemudian menyambungkan switch dengan access point. Setelah itu, setting laptop, klik laptop, kemudian matikan laptop, dan ubah port yang ada di laptop dengan WPC 300N. Kemudian nyalakan laptop kembali. Langkah yang kedua adalah setting AP1 pada port 1, yaitu dengan klik, kemudian config, port 1, ubah SSID menjadi AP1 dan authentication-nya WPA2PSK dengan password 123455678. Langkah selanjutnya adalah setting AP2. Caranya sama, ganti SSID menjadi AP2 dan authentication-nya disable atau tanpa keamanan. Langkah yang keempat adalah setting laptop, yaitu klik laptop, config, wireless 0, kemudian ganti SSID menjadi AP1. Authentication-nya WPA2PSK dengan password 123455678. Dengan IP configuration-nya static,
IP address-nya adalah 192.168.1.129 dengan subnet mask 255.255.255.128. Langkah yang kelima adalah setting smartphone, yaitu dengan klik config wireless 0, ubah SSID menjadi AP2 dengan authentication disable atau tanpa keamanan. Kemudian IP configuration-nya static dengan IP address 192.168.1.130 dengan subnet mask 255.255.255.128. Langkah terakhir adalah tes apakah laptop dengan smartphone sudah terkoneksi, yaitu dengan klik laptop, kemudian desktop, command prompt, kemudian memasukkan perintah ping dengan diikuti IP address dari smartphone. Ping spasi 192.168.1.130, kemudian enter. Hasil tersebut membuktikan bahwa laptop dengan smartphone sudah terkoneksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.